Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ketiga muatan pelajaran IPS, PKN, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui jenis pekerjaan penduduk, pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan, dan perbedaan pekerjaan di setiap daerah, keberagaman agama di lingkungannya, juga mengetahui sikap toleransi antar umat beragama di lingkungannya, dan mengetahui karakteristik individu dalam keluarga, memanfaatkan keberagaman karakteristik di dalam keluarganya, dan mengerti arti pentingnya keberagaman karakteristik, juga dapat menemukan tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi dan menganalisis karakter tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Anak-anak, perhatikan kasus berikut ini. Pak Bambang merupakan nelayan dari pesisir Pulau Bali. Dia merantau ke Kalimantan dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, nasib berkehendak lain. Dengan hanya bermodal keinginan dan dibekali dengan keterampilannya sebagai nelayan, Pak Bambang tidak bisa memperoleh keinginannya. Alhasil, dia hanya menjadi buruh sawit milik Pak Lurah. Namun, karena Pak Bambang tidak mempunyai keahlian dalam berkebun, panen sawit Pak Lurah mengalami penurunan. Pak Bambang bingung harus berbuat apa. Nah, dari permasalahan Pak Bambang dapat kita analisis bahwa keadaan geografis mempengaruhi mata pencaharian seseorang. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Keadaan alam Indonesia meliputi keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah terdiri dari iklim dan bentuk muka bumi yang akan menentukan jenis tanah. Mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggal. Kondisi alam yang berupa dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai ternyata mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi berbeda dengan mata pencaharian penduduk di dataran rendah atau pantai. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai. Apa saja mata pencaharian masyarakat di daerah pantai? Mata pencahariannya yang pertama adalah sebagai nelayan, 2 sebagai petani tambak, ketiga sebagai pengusaha tambak, keempat sebagai petani garam, dan kelima sebagai pengrajin. Kemudian, mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah. Apa saja mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah? Mata pencahariannya yaitu pertama sebagai petani, kedua sebagai pedagang hasil bumi, ketiga sebagai buruh tani, keempat sebagai peternak, kelima buruh musiman, dan keenam sebagai pengrajin alat rumah tangga dan pertanian. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi. Apa saja mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi? Yang pertama sebagai peternak, kedua sebagai petani, ketiga sebagai buruh perkebunan, keempat pekerjaan pertukangan, dan kelima sebagai pedagang. Mata pencaharian di perkotaan. Apa saja mata pencaharian di daerah perkotaan? Yang pertama, pekerja jasa.
seperti ojek online, dokter, tukang beca, sopir angkutan umum, dan lain-lain. Yang kedua, karyawan swasta. Ketiga, sebagai wira swasta. Keempat, sebagai pedagang. Dan kelima, sebagai buruh dan tenaga harian lepas. Daerah dataran tinggi dan dataran rendah tentunya memiliki perbedaan, baik itu perbedaan geografisnya maupun perbedaan mata pencahariannya. Begitu juga dengan karakter penduduknya. Daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki karakter penduduk yang berbeda-beda. Tidak hanya antar daerah, karakter individu dalam keluarga juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai karakter individu, mari kita bahas apa itu karakter. Karakteristik individu atau fisik. Keberagaman berarti bermacam-macam pada manusia. Keberagaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keberagaman karakteristik individu memiliki perbedaan terhadap ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keberagaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan berat badan. Selain keberagaman fisik, juga terdapat keberagaman, kegemaran, dan sifat. Nah, kita lihat pada gambar, di situ ada perbedaan ciri fisik antara Paman Tagor dan Ayah Beni. Ayah Beni berbadan kurus, sedangkan Paman Tagor berbadan besar. Perbedaan fisik juga terlihat pada Gulton dan Puspa. Puspa memiliki tinggi badan yang lebih, sedangkan Gulton memiliki tinggi badan yang kurang. Dari keberagaman karakteristik individu dalam keluarga tidak menjadi penghalang dalam keluarga, bahkan dapat mempererat hubungan keluarga. Untuk mempererat hubungan dalam keluarga tidak hanya melalui toleransi atau saling menghargai perbedaan, tetapi kita dapat mempererat hubungan keluarga bisa juga dengan silaturahmi seperti yang dilakukan Dayu. Saat liburan sekolah, Dayu dan keluarga berlibur ke rumah nenek. Rumah nenek Dayu berada di Bukit Catu, Candi Kuningan, Batu Rinti, Tabanan, Bali. Dayu senang menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu suka sekali bercerita. Cerita yang diceritakan nenek Dayu adalah cerita fiksi. Apa kalian tahu apa itu cerita fiksi? Untuk menumbuhkan pemahaman kalian tentang cerita fiksi, mari kita simak baik-baik penjelasan tentang cerita fiksi berikut. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi, bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Unsur-unsur dalam cerita fiksi biasanya terdiri dari tema, latar, tokoh atau penokohan, alur, gaya bahasa, dan amanat. Apakah kamu tahu arti setiap unsur tersebut? Berikut penjelasannya. Pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Jika diibaratkan sebuah rumah, tema merupakan fondasinya, sebab pada tulisan pasti ada tema yang membangun isi tulisan tersebut. Yang kedua, latar. Latar adalah
keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Selain itu, latar juga bisa dikatakan sebagai keterangan. Maksudnya, alur yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan ruang. Yang ketiga, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menggambarkan watak baik dan positif. Sebaliknya, tokoh antagonis menggambarkan watak yang buruk atau negatif. Sedangkan tritagonis adalah karakter penengah, tidak baik, tidak buruk. Jadi dia tengah-tengah. Yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Di dalam alur terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh dan dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Adanya konflik membuat jalan cerita menjadi lebih menarik karena terdapat proses klimaks dan antiklimaks. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis, seperti majas perbandingan, sindiran, penegasan, hingga pertentangan. Kemudian yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Salah satu hal yang membedakan dari buku fiksi adalah terdapatnya amanat yang terkandung di dalamnya. Amanat diambil dari keseluruhan isi cerita yang dibangun. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dimengerti dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.